Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara asam kuat dan asam lemah, serta bagaimana hubungan antara pH dengan konsentrasi ion H+. Oke, langsung saja kita mulai. Asam adalah zat atau senyawa yang dapat melepaskan ion H+ dalam larutannya dan memiliki pH kurang dari 7. Contohnya adalah HCl. Nah, HCl jika dilarutkan maka akan terurai menjadi ion-ion, yaitu ion H+ dan Cl-. Contoh yang lain adalah HNO3, juga terurai menjadi ion H+ dan anionnya adalah NO3-. Nah, HCl dan HNO3 ini termasuk contoh dari asam kuat. Kenapa? Karena senyawanya terionisasi sempurna. Artinya, semua partikel asamnya melepaskan ion H+ atau semua reaktan berubah total menjadi produk. Sedangkan pada asam lemah, hanya sebagian kecil dari partikel asamnya yang terurai menjadi ion H+ atau bisa dikatakan tidak terionisasi sempurna. Misal contohnya adalah CH3COOH. Nah, CH3COOH ini apabila dilarutkan ke dalam air, maka hanya sebagian kecil saja yang terurai menjadi ion H+ dan CH3COO-. Sebagiannya lagi kembali membentuk molekul CH3COOH. Karena itu reaksinya menjadi bolak-balik ya. Nah, contoh dari asam lemah lainnya adalah H2CO3 ya. Ini juga tidak terionisasi sempurna, jadi hanya sebagian kecil saja yang terurai menjadi ion H+ dan ion CO3 2-. Kemudian, karena asam kuat itu terionisasi sempurna, berarti jumlah mol mulah-mulah senyawa itu sama dengan jumlah mol yang terurai. Karena itu, asam kuat memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Sedangkan pada asam lemah, jumlah mol yang terurai itu sudah pasti lebih kecil dibanding jumlah mol mulah-mulah. Berarti, asam lemah memiliki derajat ionisasi kecil dari 1 dan besar dari 0. Jelas ya? Kemudian asam lemah, karena reaksinya adalah reaksi bolak-balik atau membentuk kesetimbangan, sudah pasti asam lemah memiliki nilai tetapan kesetimbangan atau yang disebut juga dengan nilai Ka. Sedangkan asam kuat reaksinya reaksi searah, berarti tidak memiliki tetapan kesetimbangan atau Ka. Jelas ya? Lalu bagaimana cara kita membedakan mana senyawa yang termasuk asam kuat dan mana senyawa yang termasuk asam lemah, khususnya pada soal? Nah, pertama, jika pada soal nilai Ka-nya diketahui, berarti itu adalah asam lemah. Tetapi untuk lebih pastinya lagi, ingat saja, pada senyawa asam kuat, mengandung ion H+ dan anion yang berasal dari golongan 7A. Golongan 7A tahu ya, ada F, Cl, Br, dan I. Tapi ingat, kecuali F. Berarti jika asamnya mengandung ion H+ dan Cl- atau Br- atau I- itu adalah asam kuat. Contohnya adalah HCl, HBr, dan Hi. Kemudian untuk asam lemah berarti asam yang anionnya selain anion yang berasal dari golongan 7A ya. Artinya selain asam yang anionnya golongan 7A itu termasuk asam lemah. Contohnya adalah H2S, HCN, dan juga HF ya, karena tadi F pengecualian dan lain-lain. Jelas ya? Kemudian jika anion suatu asam mengandung atom O, di mana selisih jumlah atom O dengan atom hanya besar dari atau sama dengan 2, berarti asamnya termasuk asam kuat. Contohnya adalah HNO3, H2SO4, HClO4, HClO3. Berarti jika selisih jumlah atom O dan jumlah atom hanya kurang dari 2, maka asamnya termasuk asam lemah. Contohnya adalah H3PO4, H2CO3, dan lain-lain. Kita lihat ya, di sini selisih jumlah atom O-nya 4 dikurang 3 atau 1 kurang dari 2, 3 dikurang 2, 1 juga kurang dari 2. Sedangkan pada asam kuat, contohnya di sini jumlah atom O-nya 3, hanya 1, 3 dikurang 1, 2, 4 dikurang 2, 2, 4 dikurang 1, 4, dan 3 dikurang 1, 2. Oke, bisa dipahami ya. Berarti cara kedua untuk membedakan mana senyawa yang termasuk asam kuat dan asam lemah adalah dengan cara menghafalkan asam kuat karena jumlahnya lebih sedikit.
dengan ketentuan seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjut membahas bagaimana hubungan pH dengan konsentrasi ion H+. Semakin besar konsentrasi ion H+ di dalam larutan, maka nilai pH akan semakin rendah. Artinya, semakin bersifat asam. Jadi, untuk mendapatkan larutan yang sangat asam dengan pH rendah, butuh konsentrasi ion H+ yang tinggi. Tetapi perlu dipahami, kekuatan asam itu berbeda dengan konsentrasi ya. Jadi, kuat lemahnya suatu asam itu dilihat dari seberapa banyak partikel asam yang terurai menjadi ion H+ dari suatu senyawa asam tersebut. Sedangkan konsentrasi adalah seberapa banyak jumlah asam dalam volume tertentu. Jadi, pada asam kuat, pH rendah bisa didapatkan di hampir semua konsentrasi. Kenapa? Karena asam kuat terionisasi sempurna pastinya menghasilkan ion H+ yang lebih banyak. Sedangkan asam lemah, untuk mendapatkan pH rendah, harus benar-benar pekat atau tinggi konsentrasinya. Karena setiap molekul asamnya hanya sedikit yang terurai menjadi ion H+. Jadi kesimpulannya, pH itu ditentukan dari konsentrasi ion H+. Pada konsentrasi larutan yang sama, asam kuat akan selalu mempunyai pH yang lebih rendah dibanding asam lemah. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.